Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Wanita Masa Lalu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start keep up with me. Mas, katakan sekarang juga, siapa wanita ini? Cahaya menatap tajam pada sang suami sambil menunjuk ke arah wanita cantik yang berada di depannya. Bima, sang suami, kaku tak bergerak. Lidahnya keluh, bahkan untuk menjawab sepatah kata saja ia tak bisa. Jawab, Mas. Bentak Cahaya semakin murka. Ia mulai curiga pada suaminya. Wanita yang berada di depan Cahaya tersenyum sinis. Arini, sang mantan kekasih, hadir kembali di saat Bima sudah menjadi suami Cahaya. Katakan saja siapa aku, Mas. Kalau tidak, aku yang akan menjelaskan semuanya, seru Arini dengan wajah santainya. Bima semakin bingung. Bagaimana ia akan menjelaskan siapa sebenarnya Arini pada Cahaya, sedangkan Cahaya sedang mengandung anaknya. Ia tak ingin Cahaya banyak pikiran hingga berpengaruh pada kehamilannya yang masih trimester pertama. Dia temanku. Kami dulu satu sekolah saat SMA. Jawab Bima tergagap menahan agar tidak sampai keceplosan. Memang benar, Bima dan Arini satu sekolah saat SMA. Tapi hubungan mereka lebih dari itu. Mereka berdua bahkan telah berpacaran selama bertahun-tahun. Gaya pacaran mereka yang terlalu bebas hingga mereka melewati batas. Arini sempat hamil di luar nikah dengan Bima. Mengetahui hal itu, orang tua Arini sangatlah murka. Mereka bahkan memasukkan Bima ke penjara dengan tuduhan pelecehan dan pemerkosaan. Setelah Bima mendekam dalam jeruji besi, Arini dipaksa aborsi oleh orang tuanya untuk menutupi aib keluarga. Dan hubungan kedua sejoli itu pun kandas begitu saja. 5 tahun Bima mendekam dalam jeruji besi. Orang tua Bima sempat tidak terima dengan hukuman yang diberikan oleh keluarga Arini terhadap anaknya. Namun hukum telah berlalu bagi pelaku kejahatan. Bima dinyatakan bersalah dan terbukti telah mengambil Arini. Bima sempat membela diri dengan mengatakan bahwa mereka melakukan atas saling suka. Namun berbanding terbalik dengan Arini, karena desakan orang tua dan keluarganya, dia mengaku dipaksa dan diperkosa oleh Bima. Ketuk palu hakim di pengadilan telah memutuskan bahwa Bima bersalah dan harus dihukum selama 15 tahun penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Namun nasib baik masih menaunginya karena mendapat remisi dan berkelakuan baik di dalam lapas. Akhirnya masa tahanan Bima berkurang menjadi 5 tahun. Orang tua Bima walau tak bisa terima keputusan orang tua Arini, namun mereka tak bisa berbuat banyak. Dengan berat hati, Bu Dewi, ibunya Bima, harus merelakan anak sulungnya mendekam dalam jeruji besi. Ayah Bima begitu syok dan malu saat mendengar berita tentang Bima. Akhirnya beliau jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sudah jatuh tertimpa tangga, Bu Dewi ditimpa musibah bertubi-tubi. Belum lama anaknya dipenjara, malah suaminya meninggal dunia. Terpaksa ia harus banting tulang menghidupi ketiga adik Bima yang masih sekolah SMP dan SMA. Dengan modal seadanya, Bu Dewi kini berjualan nasi pecel di dekat rumahnya. Sedangkan Arini, dia diasingkan oleh orang tuanya ke kampung ibunya jauh di pedalaman Sumatera Utara. Belum pulih kondisi tubuh akibat aborsi, dia harus melakukan perjalanan jauh yang menempuh jarak 12 jam perjalanan. Setiap hari, tak henti Arini menangis. Hatinya sakit, tubuhnya sakit dan jiwanya juga terguncang. Dia dipaksa menggugurkan kandungan yang masih berusia 3 bulan demi menutupi aib bagi keluarganya. Bukan hanya itu, Arini juga terpaksa harus mengubur dalam-dalam cintanya untuk Bima
sang lelaki yang telah bersemayam di hatinya selama 5 tahun, dan juga laki-laki yang telah merenggut kesuciannya. Meski Bima berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya, ayah dan ibu Arini tak menyetujui anaknya dinikahi laki-laki brengsek seperti Bima. Orang tua mana yang tak malu jika anak gadisnya hamil di luar nikah? Ayah dan ibu Arini juga tidak bisa menerima perbuatan Bima. Mereka akhirnya memutuskan untuk memberi hukuman dengan menjebloskan Bima ke dalam penjara. Sakit hati, malu, juga benci kini bersarang di hati Bima. Dia tak pernah menyangka akan mendekam di dalam jeruji besi di umur 23 tahun. Dan hari ini, 8 tahun telah berlalu. Bima sudah bebas dan sudah menjalani kehidupan normalnya. Bima sekarang sudah menjadi seorang pengusaha rumah makan pecel lele yang diwarisi oleh mendiang ibunya. Ia pun kini sudah menikah dengan seorang gadis berhijab bernama Cahaya, salah seorang karyawan yang dulu bekerja di rumah makan milik Bima. Dan kini, takdir kembali mempertemukan kembali Bima dengan Arini di saat yang tidak tepat. Bima sudah berkeluarga, sedangkan Arini masih melajang karena trauma akan masa lalunya. Hari ini, di warung milik Bima sedang kekurangan pasokan lele. Pemasok yang biasanya rutin mengirim lele ke warung Bima tiba-tiba berhenti memasok. Entah apa sebabnya, Bima kebingungan karena menu utama di warungnya adalah pecel lele. Jika ia tak bisa mendapatkan pemasok baru, otomatis usahanya akan banyak kehilangan pelanggan. Mas, aku dapat kabar dari saudaraku yang ada di Langkat. Katanya ada tetangganya yang bisa masok lele dalam jumlah banyak. Cahaya tiba-tiba memberi kabar bahagia pada Bima. Benarkah ayah? Aduh, syukurlah. Aku jadi bisa tenang sekarang. Tolong kabari juragan lele itu. Aku ingin bekerja sama dengannya. Baik mas, aku akan menghubunginya. Cahaya segera menghubungi juragan lele itu untuk mengajak kerjasama. Dan Gayung pun bersambut. Sang juragan lele yang juga seorang wanita menerima baik tawaran mereka. Terima kasih mbak, sudah mau bekerja sama dengan kami. Kalau bisa hari ini langsung dikirim lele 20 kilo ke warung saya, bisa mbak? Oh, bisa. Nanti saya dan karyawan saya yang akan ke warung Anda mengantar lelenya, jawab sang juragan lele yang bernama Arini. Iya, Arini kini telah bangkit dari masa-masa pahitnya. Setelah 8 tahun tinggal bersama kakek dan neneknya yang merupakan juragan lele, kini ia diangkat menjadi pengelola usaha lele warisan kakeknya yang sudah tua renta. Arini masih hidup sendiri. Ia tak mau menikah meski telah banyak lelaki yang melamarnya. Masa lalu yang pahit begitu membekas dalam hatinya. Ia masih trauma dengan namanya cinta. Baginya cinta dan laki-laki hanya akan memberinya rasa sakit dan air mata. Ia mengubur dalam-dalam perasaan itu pada semua laki-laki, tak kecuali Bima. Meski laki-laki itu telah merenggut kesuciannya, tapi ia belum bisa melupakan laki-laki itu. Ada banyak kisah yang belum selesai di antara keduanya. Di dalam pengasingannya di kampung halaman ibunya, dia hampir setiap malam memimpikan wajah Bima, berharap ia bisa lupa pada laki-laki itu. Nyatanya tidak. Semakin Arini berusaha mengubur kenangan dengan laki-laki itu, maka wajah Bima selalu hadir dalam hidupnya. Arini berhutang maaf kepada Bima. Ia merasa bersalah atas apa yang dilakukan orang tuanya pada Bima. Sementara Cahaya tak pernah tahu bahwa sang juragan lele itu akan menjadi sebab terbukanya tirai masa lalu kelam suaminya. Jam menunjukkan pukul 10. Mobil pick up milik kakek Wardi, kakeknya Arini, sudah terparkir di depan halaman warung pecel lele milik Bima. Arini masih berada di dalam mobil pick up, menunggu sang pemilik warung pecel lele itu keluar. Ia meraih gawainya dan menghubungi sang pemilik warung yang bernama Cahaya. Bang, tunggu sebentar ya. Aku mau telepon pemilik warung pecel lelenya dulu, ujar Arini pada Bang Adi, karyawan sekaligus supirnya. Baik mbak, silakan, jawab Adi sopan kepada sang juragan muda. Aduh, kok tiba-tiba perasaanku jadi gak enak begini ya? Batin Arini merasa tidak enak hati. Ada rasa khawatir tiba-tiba merasuki hatinya. Ia tak tahu entah apa hal yang akan terjadi padanya setelah ini. Halo Mbak Cahaya, saya sudah sampai di depan warung Anda, ucap Arini memberitahu Cahaya melalui sambungan telepon. Oh oke Mbak, saya segera keluar ya.
Cahaya bergegas keluar untuk menghampiri sang juragan lele. Mas, juragan lelenya sudah sampai. Ayo kita jumpai, ajak Cahaya sambil menggandeng lengan sang suami. Bima hanya mengikuti ajakan istrinya. Mereka berdua keluar menuju mobil pickup yang sudah terparkir di depan warung. Itu mas, juragan lelenya cewek loh. Kayaknya masih muda gitu. Aku bisa tahu dari suaranya lewat telepon. Ya bagus dong, masih muda sudah jadi juragan. Itu namanya pengusaha muda. Saud Bima memuji sang juragan lele yang belum dilihatnya. Ketika Bima dan Cahaya sudah semakin dekat dengan mobil pickup, Arini dan Adi segera turun dari mobil. Dan saat jarak mereka hanya 2 meter, Arini yang lebih dulu melihat ke arah Bima. Mata Arini langsung melotot tak percaya, seolah waktu berhenti berputar. Sungguh, ia tak bisa berkata-kata. Orang yang selama ini datang dalam mimpinya kini berada tepat di hadapannya. Begitu juga Bima. Ketika kedua matanya menatap Arini, bola matanya nyaris copot. Ia tak menduga sama sekali wanita yang menjadi penyebab ia mendekam di dalam jeruji besi kini berdiri tepat di depan matanya. Ya Tuhan, Arini. Apakah dia benar-benar Arini? Batin Bima bertanya-tanya dalam hati. Ia ingin sekali bertanya langsung, tapi tak mungkin. Ada Cahaya yang sedang bersamanya. Istrinya pasti akan sangat marah jika tahu Bima dan Arini saling kenal. Mbak, aku Cahaya. Ini suamiku Mas Bima. Dek. Jantung Arini berhenti untuk sekian detik. Belum sadar akan apa yang terjadi. Kini dia dihadapkan pada kenyataan bahwa laki-laki dari masa lalunya itu adalah suami orang, yang tak lain adalah suami Cahaya yang sebentar lagi akan menjadi rekan bisnisnya. Arini dan Bima sama-sama tercengang, mereka saling bertatapan penuh arti. Mengapa aku harus bertemu lagi dengan dia di saat seperti ini? Batin Bima takut jika istrinya mengetahui. Mbak kok liatin suami saya terus? Mbak kenal sama suami saya? Tanya Cahaya penasaran. Arini masih terdiam, ia tak menyangka akan terjadi hal ini. Sedangkan Bima, ia mulai salah tingkah sesekali. Ia melirik Cahaya. Mbak. Cahaya melambaikan tangan ke wajah Arini. Iya, saya kenal suami Anda. Tanpa sengaja Arini keceplosan menjawab pertanyaan Cahaya. Benarkah? Saud Cahaya tak percaya. Mas, siapa wanita ini? Mas kenal dengannya? Tanya Arini penuh selidik. Dari tatapan kedua orang ini Cahaya mulai menaruh curiga. Pandangan mata Bima terhadap juragan lele itu tampak lain dari biasanya. Terlihat seperti tatapan dua orang saling kenal yang sudah lama tak berjumpa. Bima bingung tak tahu jawab apa. Ia takut jika istrinya mengetahui masa lalunya. Mas, katakan sekarang juga siapa wanita ini? Cahaya menatap tajam pada sang suami sambil menuju ke arah wanita yang berada di depannya. Bima sang suami kaku tak bergerak. Lidahnya keluh, bahkan untuk menjawab sepatah kata saja ia tak bisa. Jawab mas, bentak Cahaya semakin murka. Wanita yang berada di depan Cahaya tersenyum sinis. Hari ini sang mantan kekasih hadir kembali di saat Bima sudah menjadi suami Cahaya. Katakan saja siapa aku mas. Kalau tidak aku yang akan menjelaskan semuanya, seru Arini dengan wajah santainya. Bima semakin bingung. Bagaimana ia akan menjelaskan siapa sebenarnya Arini pada Cahaya, sedangkan Cahaya sedang mengandung anaknya. Ia tak ingin Cahaya banyak pikiran hingga berpengaruh pada kehamilannya yang masih trimester pertama. Benarkah? Kok kamu gak pernah bilang sama aku sih mas? Cahaya terlihat penasaran dengan jawaban suaminya. Ada terbesit kecurigaan dalam benak wanita berusia 25 tahun itu. Apa semua teman-temanku harus aku ceritakan satu persatu padamu? Mulai aku TK sampai aku SMA. Bima malah kembali melontarkan pertanyaan pada istrinya yang sedang penasaran. Wajah Bima mulai nampak tidak karuan. Ia sebisa mungkin menahan diri agar tidak salah bicara. Cahaya mulai terlihat biasa kembali. Rona ceria kembali merekah di wajahnya. Ya sudah, kalau hanya teman aku juga punya.
Cahaya mulai mencair, ia mencoba meredam kecurigaan pada suaminya. Aduh, hampir saja aku ketahuan, batin Bima berseru. Sementara hari ini ia yakin pasti Bima merahasiakan masa lalu mereka pada Cahaya. Pandai juga kamu merahasiakan masa lalumu, Mas. Aku begitu iri melihat kamu dan wanita ini hidup bahagia. Aku tak bisa diam saja melihat sandiwaramu itu. Terbesit pikiran jahat di benak Arini. Oh iya Mbak Arini, mari masuk dulu. Maaf ya, aku udah seuzon sama Mbak. Lagian Mas Bima sih gak pernah cerita apa-apa sama aku. Wajar dong aku sebagai istrinya cemburu. Cahaya berkata sambil menyipitkan sebelah mata kepada Bima. Bima membalas dengan merangkul bahu sang istri. Keduanya saling begitu mesra dan romantis terlihatnya. Sontak saja membuat Arini merasa hancur. Bagaimana tidak? Laki-laki yang 8 tahun lalu telah merenggut kesuciannya hingga karena kelakuan laki-laki ini pula pernah bersemayam benih tak berdosa di dalam rahimnya. Tega kamu, Mas, bermesraan dengan wanita lain sedangkan aku mati-matian berjuang agar bisa menyembuhkan luka hatiku selama bertahun-tahun karenamu. Arini berkata dalam hatinya. Ingin sekali ia mengatakan yang sebenarnya pada Cahaya, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Arini ingin segera pergi dari tempat itu. Lama-lama air matanya bisa jatuh tak terkendali. Bima dan Cahaya sontak melepas pelukan, menyadari ada tamu yang dibiarkan berdiri mematung sejak tadi. Oh, maaf Mbak Arini, sudah membuat Mbak berdiri saja dari tadi. Ayo Mbak, silakan masuk. Kita minum teh dulu. Ajak Cahaya bersikap ramah pada sang juragan lele. Terima kasih Mbak Cahaya, tapi saya harus pergi. Ada banyak pesanan yang harus kami antarkan. Oh begitu. Oh ya, berapa Mbak jumlah semuanya Mbak? 2,5 juta. Cahaya segera mengambil uang di dalam dompet dan menyerahkan pada Arini. Adi sang asisten Arini segera menurunkan lele yang sudah berada dalam kotak fiber ke dalam warung. Bima nampak salah tingkah. Apalagi saat Arini menatapnya sesekali. Ia ingin sekali membatalkan kerjasama dengan Arini. Ia khawatir jika masa lalunya dengan Arini akan terbongkar. Terima kasih Mbak Arini. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik, seru Cahaya sebelum Arini meninggalkan mereka berdua. Pasti, kerjasama ini pasti akan menguntungkan semua pihak, iya kan Mas Bima? Sontak Bima terdiam dan menatap tajam ke arah Arini. Ia merasa kata-kata Arini seolah menyiratkan suatu hal. Tanpa menunggu jawaban Bima, Arini segera pergi meninggalkan rumah makan milik Bima. Dek, aku ingin membatalkan kerja sama kita dengan juragan lele itu. Maksud Mas? Mbak Arini? Sorot mata Cahaya mulai menelisik penuh tanya. Iya. Loh, kenapa Thomas? Bukannya dia itu temanmu? Aku tidak suka bekerja sama dengan dia. Tapi warung kita sedang tidak ada pasokan lele lagi Mas. Soal lele itu gampang dek, nanti kita beli saja di pasar. Bukankah kita sudah pernah beli lele di pasar? Tapi lelenya kadang kecil kadang besar, tidak sama ukurannya yang pas. Dan harganya juga lumayan mahal Mas. Jika kita beli langsung dari juragan lele, itu beda. Adu pendapat suami istri tak dapat dielakkan. Bima tidak ingin bekerja sama dengan Arini karena takut rahasianya terbongkar. Sementara Cahaya ingin tetap berlangganan dengan Arini karena selain harga lele yang murah, juga ukurannya yang lumayan besar, pas dengan ukuran satu porsi pecel lele yang diinginkan pelanggan. Soal harga aku tidak masalah dek, kita bisa naikkan harga pecel lele kita. Mas, kalau kita naikkan harga pecel lele yang ada pelanggan kita akan lari. Mereka nanti akan mencari warung lain yang harganya lebih murah. Mas mau pelanggan kita kabur? Apa yang dikatakan Cahaya ada benarnya juga. Bima tak henti mencari cara agar membatalkan kerjasama dengan Arini. Tapi aku ingin kita membatalkan kerjasama dengan Arini. Bima tetap bersikeras. Cahaya mulai menaruh curiga. Ada apa sih sebenarnya Mas? Kenapa kamu kelihatan ingin sekali menghindari wanita itu? Ada rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Wajah Bima terlihat kaget, ia tak menyangka istrinya akan mencurigainya sedemikian rupa.
Kamu jangan berpikirannya bukan-bukan, Cahaya. Aku kan sudah mengatakan, dia hanya temanku waktu SMA dulu. Cahaya menatap Bima lekat. Tak ingin berdebat semakin jauh, Cahaya mencoba bertanya dari hati ke hati. Mas, aku ini istri kamu. Jika ada yang mengganjal hatimu, katakan saja. Terus terang saja. Aku siap mendengarkan apa saja keluh kesahmu. Jika kamu punya masalah, mungkin aku bisa membantu. Sebagai istri yang baik, Cahaya berusaha berpikiran positif meski curiga dan khawatir kerap merasuki jiwanya. Dek, percayalah, aku tidak punya masalah dengan wanita itu. Aku hanya ingin kamu tidak berpikiran macam-macam kepadaku. Kamu itu sedang hamil. Jangan banyak berpikir yang bukan-bukan. Nanti bisa berpengaruh pada kehamilanmu. Oke, kalau begitu mulai sekarang jangan bahas lagi masalah hari ini. Kita akan tetap melanjutkan kerjasama dengannya. Oke? Bima tak bisa mengelak. Karena kehamilan istrinya itu, ia terpaksa harus mengalah. Ia tidak ingin istrinya berpikiran macam-macam yang nantinya membuatnya stres hingga berpengaruh pada calon buah hatinya. Di lain tempat, Arini baru saja tiba di rumah neneknya. Semenjak dia diasingkan di tempat ini, ia tak mau lagi pulang ke rumah ayahnya, meski berulang kali dibujuk oleh ibunya. Sakit hati dan kecewa pada keputusan ayahnya membuat ia tak mau lagi kembali ke rumahnya. Kini ia hanya tinggal berdua dengan neneknya. Sang kakek sudah meninggal 2 tahun lalu karena penyakit komplikasi. Sudah pulang kamu, Nak? Sapa sang nenek yang sudah duduk di kursi roda. Iya, Nek. Nenek sudah makan? Arini tampak begitu perhatian pada neneknya itu. Sudah tadi sama Bi Surti. Kamu sendiri sudah makan, Nak? Belum, Nek. Arini belum lapar. Sang nenek melihat wajah murung dan sedih di wajah cantik Arini. Meski sudah ditutupi dengan riasan, aura kesedihan masih terlihat jelas di wajah cucunya. Kamu ingin menceritakan sesuatu pada nenek? Sang nenek seolah bisa membaca pikiran cucu kesayangannya itu. Tidak sekarang, Nek. Arini masih ingin menenangkan hati dulu. Nanti jika sudah dapat waktu, neneklah orang pertama yang Arini datangi. Tak apa, nenek selalu siap mendengarkan keluh kesahmu kapan saja. Tak usah sungkan, selama ada nenek di sini, kamu tak akan merasa kesepian. Makasih, Nek. Arini sayang sama nenek. Arini memeluk erat sang nenek dengan pelukan sayang. Begitu pula Nek Kanti, sapaan akrab neneknya. Beliau begitu menyayangi Arini. Meski bukan Arini cucu satu-satunya, tapi karena yang sayang itulah Nek Kanti mewariskan tambak lele yang luas untuk Arini, hingga membuat cemburu anak dan cucu yang lain. Arini, kamu belum tidur, Nak? Sapa Nek Kanti mengagetkan Arini yang sedang asik bermain gadget di atas sofa ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Namun Arini belum bisa memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi oleh Bima. Ia merasa semesta sedang mengujinya. Laki-laki di masa lalunya hadir kembali di saat sang laki-laki sudah beristri. Ada banyak hal yang ingin Arini tanyakan pada Bima, dan ada banyak hal yang ingin Arini jelaskan pada Bima. Soal buah cinta mereka yang terpaksa dia gugurkan, soal kisah cinta mereka yang tak ada kata perpisahan, namun harus dipisahkan oleh orang tuanya. Kepala Arini pusing memikirkan semua hal tentang dia dan Bima. Ingin sekali ia duduk bicara empat mata dengan Bima, namun itu semua hanya ada dalam angannya. Bima kini sudah memiliki istri, apalagi istrinya sangat pencemburu. Pasti istri Bima tak akan terima jika Arini terlalu dekat dengan Bima. Dalam hati Arini ada api cemburu yang masih menyala ketika Bima menggandeng erat Cahaya. Memang benar, kini mereka sudah menjadi suami istri yang sah. Tapi bagi Arini, dialah cinta pertama Bima, dan Bima juga laki-laki pertama yang dia cintai. Kisah cinta antara Arini dan Bima memang sudah lama usai. Namun dalam hati Arini, tak ada pria lain di hatinya selain Bima. Arini belum ngantuk, Nek. Nenek sendiri kok belum tidur?
Obatnya udah nenek minum belum? Arini bangun dan duduk berhadapan dengan Nek Kinanti. Nenek sudah tidur dari jam 9. Tadi nenek haus pengen ambil air di dapur. Kebetulan nenek lewat ruang ini. Nenek lihat kamu masih belum tidur. Kamu lagi ada masalah apa sih, Nak? Nek Kanti kembali mencoba mencari tahu masalah apa yang dihadapi cucunya itu. Arini masih diam. Berat baginya menceritakan masalah ini kepada neneknya. Ibarat membuka luka lama. Ia juga tak ingin menambah pikiran neneknya. Katakan saja sama nenek, Nak. Jika nenek bisa bantu pecahkan masalahmu, pasti nenek bantu. Nek, bolehkan Arini peluk nenek sebentar? Jangan sebentar, selamanya pun nenek tak akan sungkan, Nak. Mereka berpelukan erat dan penuh kasih sayang. Arini tanpa sepengetahuan Nek Kinanti meneteskan air mata. Sekuat tenaga ia tahan, tapi tak mampu. Ia tak mampu membendung sesak yang memenuhi hatinya. Segera ia sekeka air matanya dan melepaskan pelukan neneknya. Nek. Iya sayang, katakanlah. Arini bertemu dengan Bima. Mata Nek Kanti membulat, mencoba memutar memori ke masa 8 tahun silam. Bima? Tanya Nek Kanti dengan kaget. Laki-laki yang pernah menghamili kamu? Arini mengangguk pelan. Ia tak mampu menatap wajah neneknya. Kapan? Di mana? Nek Kanti semakin penasaran. Tadi siang, Nek. Di warung pecel lele. Nek Kanti tak bisa percaya. Arini kembali bertemu laki-laki yang pernah membuat hidupnya cucunya itu nyaris dipenuhi kesedihan setiap hari selama 8 tahun. Jangan katakan kalau dia yang punya warung pecel lele itu. Iya, Nek. Bima yang punya warung pecel lele itu. Oh Tuhan, kenapa takdir harus mempertemukan mereka lagi? Nek Kanti mencoba menahan sesak di dadanya. Ia menutup wajahnya dengan tangan dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu, apa kamu melanjutkan menyuplai lele untuk warung itu? Arini mengangguk pelan. Ia masih menunduk mencoba menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Sebaiknya jangan, Nak. Carilah pelanggan lain. Jauhi laki-laki itu. Tapi Nek, dia sudah berkeluarga. Dia sudah punya istri dan tak ada alasan lagi Arini menolak kerjasama dengannya. Baguslah kalau dia sudah kawin. Jadi dia tidak bisa ganggu kamu lagi. Nek Kanti melarang Arini untuk kerjasama dengan Bima. Namun Arini tak bisa menolak. Dalam hati Arini ia berutang maaf kepada Bima. Ia merasa bersalah karena ayahnya telah menjebloskan Bima dalam penjara. Ia juga ingin menjelaskan pada Bima bahwa calon buah hati mereka tak bisa diselamatkan. Nek, Arini sedang bingung. Bingung kenapa, Nak? Ceritakan pada nenek. Apa yang membuat kamu bingung? Arini menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan. Kali ini waktu yang tepat menceritakan segala beban di hatinya. Selama 8 tahun ini, banyak laki-laki yang datang ingin melamar Arini, tapi semua Arini tolak. Tapi ketika Arini melihat Bima, hati Arini berdebar-debar, Nek. Arini tidak tahu mengapa. Susah payah Arini mencoba melupakan dia selama ini. Tapi Arini... Kata-kata Arini tertahan. Ia sungkan untuk mengatakan isi hatinya pada Nek Kanti. Kenapa, Nak? Katakanlah. Jangan tutupi kegundahan hatimu itu. Arini merasa kembali jatuh hati kepadanya, Nek. Sontak wajah Nek Kanti berubah bias. Matanya menatap Arini lekat-lekat.
Ada apa dengan cucunya itu? Mengapa dia sebodoh itu? Tidak, Arini. Kamu tak boleh jatuh cinta lagi padanya. Kamu tahu kan bagaimana ayahmu sangat membencinya. Lagi pula dia juga sudah punya istri. Kau tak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh, Arini. Nek Kanti berkata dengan nada marah. Ia masih ingat betul bagaimana Arini menderita kalau itu karena Bima. Wajah Arini terlihat sendu, ada air mata menggenang di pelupuk mata lentiknya. Arini sudah mencoba melupakan Bima, Nek. Bertahun-tahun bahkan Arini mengubur semua kenangan tentang dia. Tapi wajah Bima kerap lagi datang dalam mimpi Arini. Arini bingung, Nek. Mengapa hati Arini susah sekali melupakan Bima? Nenek tahu kan dia cinta pertama Arini? Nek Kanti menarik nafas dalam-dalam, mencoba menstabilkan nafas dan juga emosinya. Ia tak ingin emosi ini mempengaruhi kondisi fisiknya yang sedang sakit. Gula darah yang tinggi juga tekanan darah yang di atas normal membuat Nek Kanti harus selalu menjaga suasana hatinya agar pikiran dan emosinya tidak membawa dampak buruk pada kondisi fisiknya yang lemah. Nah, dengarkan nenek. Jauhi dia. Lupakan dia. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini yang jauh lebih baik dari dia. Kalau kamu mau, nenek akan mencarikan kamu calon suami seperti yang kau inginkan. Arini menundukkan wajahnya. Tak ingin membantah ucapan nenek, tapi ia juga tak mau mengiyakan apa yang Nek Kanti sarankan. Hati Arini sudah terkunci, Nek. Sangat susah bagi Arini untuk menerima laki-laki lain. Arini trauma. Apalagi nenek tahu sendiri kan Arini sudah pernah hamil dan sudah tidak perawan lagi. Mana ada laki-laki baik yang mau sama Arini? Gak ada, Nek. Butiran bening jatuh begitu saja dari wajah sendu Arini. Arini tak dapat menutupi kegundahan hatinya selama ini. Alasan dia menolak lamaran banyak laki-laki karena ia merasa dirinya tak suci lagi. Ia merasa dirinya bukan gadis yang baik. Mungkin dari sekian banyak laki-laki yang sedang datang melamarnya tak lain karena wajah cantik dan juga usaha tambak ikan yang maju. Baginya tak ada laki-laki yang mau menerima dia dan masa lalunya. Dengarkan nenek Arini. Menikah itu bukan semata-mata atas dasar cinta. Kalau tujuan kita menikah karena cinta, maka di saat kita bosan tak akan ada lagi cinta. Maka sangat mudah bagi kita bercerai. Tapi ingatlah, menikah itu untuk menyempurnakan ibadahmu, untuk melindungimu dari maksiat, juga untuk mengikuti sunnah Rasul. Kamu kan sudah hijrah sekarang, Nak. Kamu sudah menjadi wanita berhijab dan mengikuti perintah Allah. Menikahlah untuk menyempurnakan agamamu. Kamu lihat nenek dan kakek. Apa kamu pikir nenek menikah dengan kakekmu karena cinta? Tidak. Kami bahkan tidak saling kenal saat selesai hijab kabul. Kami berdua dijodohkan oleh orang tua kami. Dan kami menerima itu dengan senang hati. Seiring berjalannya waktu, mulailah timbul kasih sayang antara kami. Kamu tahu, Nak, apa beda cinta dan kasih sayang? Arini menggeleng. Ia bahkan selalu menjadi cinta sebagai alasan untuk menikah. Cinta itu ibarat api. Ia akan membakar hati siapa saja yang sedang jatuh cinta. Sedangkan kasih dan sayang, ia ibarat air dan angin. Ia terlihat seperti sepele. Namun tahukah kamu, jika tak ada air maka tak akan ada kehidupan di bumi ini. Jangan terlalu mengagungkan cinta, anakku. Kau akan kecewa, sakit dan menyesal. Bukankah dulu kau juga pernah merasakan sakit saat begitu mencintai Bima 8 tahun lalu? Lalu apa yang kau dapatkan? Tidak, Arini. Nenek tidak ingin kau merasakan sakit lagi karena cinta. Nek Kanti tanpa sadar meneteskan air mata. Ia begitu sayang kepada Arini. Ia berusaha sekuat tenaga agar Arini tidak lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Ia bahkan tahu bagaimana tersiksanya Arini selama 8 tahun ini. Teman-teman sekolahnya menjauhinya, dilupakan keluarganya,
Bahkan ayahnya memaksa untuk menggugurkan janin tak berdosa. Nek Kanti tahu betul Arini begitu kesepian selama ini sehingga ia tak bisa melupakan Bima. Apakah nenek bahagia menikah dengan kakek? Tanya Arini penasaran. Sangat. Nenek sangat bahagia menikah dengan kakekmu. Dia laki-laki pertama dan terakhir yang akan hidup di hati nenek selama ini. Wajah Nek Kanti merekah mengingat kenangan bersama mendiang suaminya. Arini juga tersenyum mendengar penjelasan neneknya. Ia tahu betul bagaimana rumah tangga Nek Kanti dan kakeknya begitu harmonis sehingga ajal memisahkan mereka. Arini berharap suatu saat Arini bisa seperti kakek dan nenek. Amin. Di sisi lain, Mas, besok hari anniversary kita yang pertama. Ajak adik-adikmu ke sini. Aku mau buat acara makan-makan bersama keluarga. Cahaya berbinar karena sebentar lagi akan merayakan 1 tahun pertama pernikahannya dengan Bima. Bima kaget, ia bahkan lupa hari dan tanggal pernikahannya. Oh iya ya, aku hampir lupa dek. Untung kamu ingatkan. Jadi kamu mau buat acara makan-makan di rumah? Iya mas, bersama keluarga saja, hanya kita dan adik-adikmu saja. Boleh kan? Boleh-boleh saja, asal kamu jangan terlalu capek. Jaga kehamilanmu. Tentu saja mas, aku tak akan capek kok. Nanti aku pesan saja makanannya. Terserah kamu saja, yang penting jaga kondisi tubuhmu dan juga calon anak kita. Tapi mas, aku minta tambahan uang. Aku perlu uang untuk kebutuhan anniversary kita besok. Berapa? 10 juta. Saking kagetnya Bima mendengar jumlah nominal yang dikatakan Cahaya, hingga Bima terbatuk-batuk saat makan. Kamu kenapa mas? Minum dulu. Cahaya menyodorkan segelas air putih untuk Bima. Segera Bima menghabiskan 1 gelas air putih. Kaget aku dengar jumlah uang yang kamu minta Cahaya. Apa tidak terlalu banyak itu? Enggak kok mas. Itu kan untuk merayakan hari jadi pernikahan kita yang pertama. Aku ingin merayakan hari jadi kita dengan penuh keindahan. Cahaya, kita hanya mengundang adik-adikku saja. Aku rasa 1 juta juga sudah cukup. Untuk apa menghabiskan banyak uang hanya untuk merayakan hari jadi pernikahan kita? Kamu harus ingat Cahaya, kamu itu sedang hamil dan tidak lama lagi kamu akan melahirkan. Kita akan butuh uang yang banyak untuk mempersiapkan persalinan kamu nanti. Belum lagi kita harus membeli perlengkapan bayi. Kamu harusnya lebih mementingkan itu daripada merayakan anniversary kita yang setiap tahun bisa kamu rayakan. Bima mulai kesal dengan sikap Cahaya yang selalu memoroti uangnya. Dulu sebelum dinikahi Bima, Cahaya hanya gadis desa yang merantau mengikuti saudaranya di kota. Ketika bekerja di warung pecel milik keluarga Bima, Cahaya pun masih berpenampilan sederhana. Namun setelah menikah dengan Bima, perangai asli Cahaya sedikit demi sedikit mulai terlihat aslinya. Ia suka belanja barang-barang bermerek, suka shopping, sering ke salon, dan selalu meminta uang dalam jumlah banyak kepada Bima. Dan Bima selalu menuruti semua keinginan Cahaya. Tapi lama-lama Bima merasa jengah dengan sikap borosnya Cahaya. Mas, kamu sama istri kok gitu sih? Aku hanya minta 10 juta loh. Sedangkan warung kita penghasilannya lebih dari itu penghasilannya. Kamu gimana sih? Karena selalu dituruti oleh Bima, akhirnya Cahaya jadi istri yang berani. Apapun yang diminta harus dituruti. Cahaya, aku minta kamu harus berhemat bukan apa. Aku juga harus menghidupi 2 adikku yang masih kuliah. Dan kamu tahu berapa biaya kuliah adikku itu? Si Andri yang jurusan teknik 1 semester, aku harus keluarkan uang 7 juta. Belum uang bensin, uang jajan, uang kos, uang pulsa. Sedangkan si Cynthia, dia kuliah jurusan bidan, 1 semester aku harus bayar 10 juta. Belum uang jajan, uang bensin, uang makan, uang pulsa, semua aku yang tanggung. Aku bukan hanya memikirkan diriku sendiri Cahaya, tapi adik-adikku juga. Aku minta kamu mengerti posisiku, bukan malah menuntut uang dan uang lagi. Emosi Bima akhirnya meledak. Ia habis kesabaran menghadapi istrinya yang boros itu. Tanpa menunggu jawaban dari Cahaya, Bima langsung bangkit dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Cahaya sendiri di ruang makan. Cahaya hanya bisa diam membisu. Ia tak menyangka jika suaminya akan semarah ini padanya.
Padahal Cahaya sedang hamil anaknya. Dia sedang butuh perhatian dari sang suami. Cahaya hanya bisa mengelus perutnya yang mulai terlihat buncit. Sejak hamil, Cahaya mulai banyak mempermintaan aneh-aneh kepada suaminya. Mulai dari minta HP merek Apple keluaran terbaru, baju keluaran terbaru, sepatu, bahkan minta uang dalam jumlah banyak. Ia berdalih sedang ngidam, pinginnya bayi, padahal itu semua murni keinginan dirinya. Ya mana ada kali orang hamil ngidamnya iPhone. Jika ibu hamil biasanya ngidam buah satu atau makanan lainnya. Tidak dengan Cahaya, ia sering ngidam barang-barang mewah dan bermerek. Karena kewalahan menuruti keinginan sang istri, Bima akhirnya meledak juga. Kenapa Cahaya sekarang berbeda dengan Cahaya yang dulu sih? Dia sangat berbeda sekarang. Tutur Bima sambil mengembuskan asap nikotin dari mulutnya. Tiba-tiba ia teringat pada Arini, gadis yang pernah singgah di hatinya 8 tahun silam. Entah mengapa akhir-akhir ini bayangan wajah Arini selalu menghantuinya. Arini tidak berubah sama sekali. Dia masih cantik dan anggun seperti dulu. Hanya sekarang Arini sudah berhijab. Makin terlihat anggun dan cantik penampilan Arini. Kenapa kita harus berjumpa lagi Arini? Kenapa kamu harus hadir kembali dalam hidupku? Aku sudah bahkan mengubur dalam semua kenangan tentangmu, tentang kita. Tapi bagaimana dengan janin yang kau kandung hari ini? Bukankah dulu kau mengandung anakku? Bagaimana keadaan anakku sekarang? Apakah dia sudah besar? Aku ingin sekali berjumpa dengan anakku. Bima seperti orang gila berbicara sendiri. Ia masih menyangka jika janin yang dikandung Arini dulu masih selamat. Bima tak pernah tahu bahwa janin yang dikandung Arini sudah tak bernyawa. Hari telah berganti, kisah baru akan dimulai. Arini sudah bersiap-siap untuk mengirim lele ke setiap rumah makan yang sudah berlangganan lele dengannya. Tak terkecuali warung pecel lele milik Bima. Bang Ade, ayo kita berangkat, nanti keburu siang. Baik Mbak. Adi segera menghidupkan mesin mobil pick-up majikannya. Kotak fiber yang berisi ratusan kilo ikan lele sudah siap diantar. Setelah beberapa saat memanaskan mobil, Adi akhirnya tancap gas. Bang, hari ini warung milik Pak Eko 5 kotak fiber ya. Warung Bu Wati 8 kotak dan warung Bima 3 kotak. Selebihnya ke rumah makan Padang ya bang. Siap Mbak. Tanpa banyak bicara mereka berjalan melintasi jalanan yang masih sepi pukul 5 subuh. Cuaca dingin membuat Arini harus memakai jaket tebal. Ia tak tahan dengan cuaca dingin musim hujan apalagi di waktu subuh begini. Pukul 5.25 pagi mereka sudah tiba di warung pecel milik Pak Eko. Sudah sampai Mbak? Ujar Adi memberitahu atasannya. Baik bang, tolong turunkan sesuai pesanan ya. Siap Mbak. Setelah selesai mengirim pesanan lele ke warung Pak Eko, kini Adi dan Arini kembali meluncur menuju warung milik Bu Wati. Selamat pagi Bu Wati, pesanan ibu sudah sampai, ujar Arini melalui sambungan telepon. Makasih Arini, seperti biasa minta tolong sama Adi bawa lelenya langsung ke dapur ya. Oke Bu. Adi melakukan pekerjaannya dengan baik. Semua lele pesanan Bu Wati ia letakkan di dapur. Tak lupa Bu Wati memberi uang tips untuk Adi. Makasih anak Adi, udah mau bawa ke dapur saya. Sama-sama Bu. Setelah selesai dengan pesanan Bu Wati, kini giliran warung Bima. Raut wajah Arini mulai berubah. Ia mulai merasa cemas tak menentu. Mbak, kenapa kok kayak gak nyaman begitu? Mbak lapar? Apa kita cari makan dulu? Adi merasa ada yang salah dengan Arini. Gak apa-apa bang, aku hanya kedinginan saja. Beneran Mbak? Iya bang, aku gak apa-apa kok, jawab Arini seraya tersenyum menyembunyikan kecemasannya. Adi berinisiatif membeli teh manis hangat untuk Arini. Ia tak mau majikannya itu kenapa-napa. Loh, kau berhenti bang? Tunggu sebentar ya mbak, saya mau beli teh hangat dulu. Ya udah, saya tunggu di sini saja. Adi segera turun dari mobil yang menuju kedai kopi di pinggir jalan, lalu membeli beberapa kue dan juga teh hangat. Ini mbak, diminum dulu. Adi menyodorkan segelas teh hangat untuk Arini. Makasih banyak ya bang. Sekalian ini juga saya beli kue untuk Mbak Arini.
Saya tidak mau Mbak masuk angin ataupun kena asam lambung. Saya lihat dari tadi Mbak kayanan sesuatu. Adi tak tahu sebenarnya apa yang sedang ditahan Arini. Gadis itu bukan menahan lapar ataupun sakit, melainkan menahan hatinya agar kuat bertemu dengan Bima, lelaki masa lalunya itu. Saya nggak apa-apa bang, bener. Saya cuma kedinginan saja. Apalagi cuaca dingin begini saya nggak tahan. Ya udah Mbak, makan dulu sedikit. Arini mengambil kue yang disodorkan Adi. Meski ia tak lapar, ia merasa tak elok jika menolak pemberian karyawannya yang perhatian itu. Adi merasa senang melihat Arini memakan makanan yang dibeli olehnya. Dalam hati laki-laki 32 tahun itu sebenarnya menyimpan rasa suka pada Arini. Tapi ia sadar diri, dia hanyalah orang tak punya. Mana mungkin ia mengungkapkan rasa sukanya pada wanita yang tak lain adalah majikannya. Adi hanya bisa menyimpan rasa itu dalam-dalam. Tak mungkin baginya memiliki wanita secantik dan sekaya Arini. Baginya, berada di sampingnya Arini setiap hari sudah sangat membahagiakan baginya. Sudah bang, ayo kita berangkat nanti keburu siang. Oh iya Mbak, ayo kita berangkat sekarang. Tak menunggu lama, Adi segera mengemudikan mobil pick up menuju warung pecel lele milik Bima. Di warung pecel lele milik Bima, mereka sudah mulai bersiap-siap di dapur. Ada yang memasak nasi, menyiapkan sayur-sayuran, dan ada juga yang membersihkan warung. Sedangkan Bima, ia sedang menunggu Cahaya. Mengapa Cahaya belum nampak juga di warung? Apakah istrinya itu sakit? Halo? Ayah, kamu di mana? Kenapa belum sampai di warung? Ucap Bima melalui sambungan telepon dengan Cahaya. Maaf mas, hari ini aku gak masuk warung. Aku mau siap-siap untuk acara kita nanti malam. Ya sudah kalau gitu, aku mau melanjutkan pekerjaan. Bima langsung memutuskan sambungan telepon dengan Cahaya. Bima, si pemilik warung yang selalu datang paling pagi sekali ke warung sebelum karyawannya tiba. Bima selalu lebih dulu sampai. Ia ingin menunjukkan kedisiplinan pada semua karyawannya. Berhubung Cahaya tidak datang hari ini, terpaksa Bima yang harus bertugas bertemu langsung dengan Arini, si juragan lele yang tak lain adalah mantan kekasihnya dulu. Hatinya mulai tak tenang. Ia merasa gelisah tak menentu. Padahal ia sudah pernah bertemu kembali dengan Arini. Tapi kali ini entah mengapa Bima merasa ada yang lain dengan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa gugup ketika hendak bertemu kembali dengan Arini. Bip bip. Suara klakson mobil pick up Arini sudah tiba di depan warung Bima. Suasana hati Bima semakin tak menentu. Ia bergegas bangkit dari duduknya, lalu menghampiri sang juragan lele. Bima sudah berdiri di depan warung. Arini baru saja turun dari mobilnya. Ketika Arini menutup pintu mobil, tatapannya bertemu dengan mata Bima. Dek. Jantung Arini bergetar layaknya remaja yang sedang dilanda asmara. Begitu juga dengan Bima. Tatapan mata Arini begitu menusuk jantungnya. Ia masih belum lupa dengan tatapan satu Arini. Hal yang dulu selalu dia puja ketika mereka masih merajut kasih 8 tahun yang lalu. Dalam hati keduanya masih ada rasa yang tertinggal. Entah rasa apa itu, susah diartikan. Arini mencoba bersikap tenang dan profesional. Dia sekarang adalah juragan yang harus mengirim lele untuk konsumennya. Aku tak boleh begini. Dia sudah beristri. Aku harus mengubur dalam-dalam semua kenangan itu. Sekuat hati Arini berusaha untuk tidak mengingat semua hal tentang masa lalunya dengan Bima. Mas, pesanannya sudah saya antar, ucap Arini tenang di depan Bima. Jarak keduanya hanya beberapa meter, namun terlihat jelas wajah canggung Bima. Iya, baik Arini, sahut Bima dengan canggung. Ini total semuanya mas. Bima mengambil bon yang diberikan Arini kepadanya. Tangannya tiba-tiba bergetar. Arini melihat gelagat aneh mantan kekasihnya itu. Kamu kenapa mas? Tanya Arini penasaran. Enggak, aku enggak apa-apa. Oh iya, ini uangnya. Bima menyodorkan sejumlah uang transaksi lele pada Arini. Tangan Arini meraih lembaran merah yang disodorkan Bima. Oke, makasih. Arini hendak berbalik, namun Bima segera memanggil Arini. Arini, tunggu.
Arini segera berbalik menghadap Bima. Ia penasaran hal apa yang ingin dikatakan Bima. Iya, ada apa, Mas? Apa lelenya kurang? Tidak. Aku ingin bicara sama kamu empat mata. Apa? Kaget. Arini tak menyangka Bima akan mengajaknya untuk bicara serius. Tapi aku harus mengantarkan pesanan milik orang, Mas. Suruh saja sama anak buahmu. Bukankah ia sudah biasa mengantarkan pesanan denganmu? Adi yang mendengar perkataan Bima segera mendekati mereka. Tidak apa-apa, Mbak. Saya bisa antarkan pesanan lele yang tersisa ke rumah makan Padang milik Haji Amin. Beneran? Ya, itu sudah pekerjaan saya. Kalau Mbak mau pulang nanti, hubungi saya saja. Baiklah, kalau Bang Adi bilang begitu, hati-hati di jalan. Adi segera menaiki mobil pick up, menghidupkan mesin mobil dan meluncur menuju rumah makan Padang milik Haji Amin. Ayo, kita bicara di dalam, ajak Bima pada Arini. Namun Arini merasa tidak enak. Bukankah kalau mereka bicara empat mata di sini, istrinya akan cemburu? Tapi, apa istri kamu tidak marah, Mas? Bima menatap Arini, berusaha meyakinkan gadis itu agar mau bicara empat mata dengannya. Cahaya tidak datang ke sini hari ini. Dia lagi sibuk. Kita akan bicara di ruang kerjaku. Tak apa kamu tak usah takut. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Wajah Arini berubah tegang. Ia mulai menerka apa yang akan ditanyakan Bima kepadanya. Arini mengikuti langkah kaki Bima menuju ruang kerja si pemilik warung. Masuklah. Bima memberi silakan Arini masuk ke dalam ruang berukuran 3 x 3 meter itu. Pintu ditutup oleh Bima. Ia tak ingin ada siapapun yang mengganggu mereka. Duduklah. Arini merebahkan bokongnya di kursi sofa berwarna krem. Wajahnya mulai tegang. Ia khawatir apa yang akan ditanyakan Bima kepadanya. Ada apa, Mas? Kenapa kamu ingin bicara denganku di sini? Arini, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, kita menjadi rekan bisnis sekarang. Sumpah, aku tak pernah menduga akan begini. Aku juga awalnya seperti itu. Kaget, shock, bahkan tak menyangka. Tapi itulah kehidupan. Tuhan punya cara sendiri untuk mempertemukan kita kembali. Arini berusaha bersikap tenang dan santai, meski di dalam hati tak karuan. Arini, Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu 8 tahun silam. Aku ingin tahu bagaimana kondisi buah hatiku. Dek. Jantung Arini tersakiti, berhenti berdetak. Hal yang ia takutkan akhirnya terjadi juga. Bima akhirnya menanyakan tentang janin yang pernah dikandung Arini. Mas, Arini berusaha menahan sesak di dada. Ia sekuat hati menahan agar tidak meneteskan air mata bahkan setetes pun. Maafkan aku, Mas. Aku tak bisa menyelamatkan janin itu, jawab Arini sambil menundukkan wajahnya. Ia tak kuasa untuk menatap langsung wajah Bima. Maksud kamu, bayi kita meninggal? Arini menganggukkan kepalanya. Ia mencoba menatap wajah Bima dengan segenap keberanian. Aku keguguran, Mas. Aku tak bisa menyelamatkan calon buah hati kita. Aku terlalu stres dan banyak pikiran. Setiap hari aku menangis mengingat hubungan kita yang kandas begitu saja. Aku pendarahan dan akhirnya keguguran. Kila Arini mencoba menutupi yang sebenarnya. Yang benar, Arini, jadi bayi kita meninggal? Iya, Mas. Maafkan aku yang tak bisa menjaganya. Maafkan aku juga, Mas, karena ayah kamu. Karena ayah kamu harus mendekam di dalam jeruji besi. Maafkan aku yang tak bisa meyakinkan keluargaku. Aku sudah berusaha sekuat, tapi mereka tetap tidak merestui hubungan kita. Akhirnya air mata Arini jatuh juga meski susah ia tahan sekuat hati. Betapa dalam luka yang Arini pendam selama bertahun-tahun
Bahkan rasa sakit itu masih terasa hingga kini. Bima yang melihat Arini menangis tak kuasa. Hatinya tergerak untuk merangkul gadis cantik yang pernah mengisi relung hatinya itu. Arini, jangan menangis. Aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak pernah benci kepadamu. Aku tahu kau juga korban sama sepertiku. Bima mendekap Arini dalam pelukannya. Arini yang sudah lama merindukan Bima, ia tak kuasa hingga terbuai dalam pelukan Bima. Keduanya lupa jika ada cahaya yang akan terluka. Mereka layaknya sepasang kekasih yang sedang melepas rindu. Namun mereka tak sadar bahwa ada hati yang akan terluka. Tok 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 tok. Tiba-tiba pintu ruang kerja Bima diketuk dari luar. Bima dan Arini kaget bukan main. Sontak Bima segera melepaskan pelukannya. Arini segera menyapu air mata yang membasahi wajahnya. Aku buka pintu dulu. Kamu tenang ya, oke. Arini hanya membalas dengan anggukan. Disapunya air mata yang telah membanjiri wajah cantiknya. Tok 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 tok. Suara ketukan semakin nyaring terdengar oleh seseorang yang mengetuk pintu. Tak sabar ingin bertemu dengan Bima. Kriat. Pintu dibuka dengan segera. Bima menatap kaget siapa yang dari tadi mengetuk pintu. Cahaya? Rupanya Cahaya yang dari tadi mengetuk pintu tak sabar. Iya kok, lama sekali kamu bukanya mas. Loh, kok ada kamu mbak di sini? Tatapan Cahaya tertuju pada Arini si juragan lele. Arini merasa salah tingkah. Ia seperti orang bodoh yang tak tahu harus menjawab apa. Aku ada urusan bisnis dengan Arini, makanya aku minta dia untuk bicara di ruangan ini. Bima mencari celah agar Cahaya tidak menaruh curiga. Benarkah? Bukannya kamu... Oh ya, tadi bilang akan sibuk mengurus anniversary, terus kenapa kamu kesini? Cecar Bima penasaran. Aku kesini mau minta uang mas. Uang di tabunganku tidak cukup. Bima menarik nafas lega, hampir saja Cahaya curiga kepadanya. Ya sudah, berapa yang kamu butuhkan? Ini ambil ATM-ku. Tapi ingat, jangan kamu gunakan untuk hal uang tidak perlu. Cukup pakai seperlunya saja. Bima menyodorkan ATM miliknya untuk sang istri. Oke, aku paham. Kamu gak usah takut uangmu habis. Aku hanya perlu 2 juta kok. Cahaya hendak keluar dari ruang kerja Bima. Namun ekor matanya menangkap gelagat aneh Arini. Naluri seorang istri Cahaya bisa merasakan ada hal yang tidak wajar di sini. Mbak, kamu kenapa? Kok kayak lemes begitu? Cahaya ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang sedang berada di ruangan suaminya itu. Tapi ia sendiri tak ingin bertingkah gegabah. Oh, enggak kok. Saya tidak apa-apa. Mungkin karena belum sarapan saja. Kilah Arini sambil pura-pura tersenyum. Arini mulai khawatir jika Cahaya curiga kepadanya. Ia tahu wanita yang sedang bicara dengannya kini adalah istri sah dari Bima, lelaki masa lalunya itu. Ya sudah, kalau begitu aku pamit ya mas. Nanti malam jangan lupa ya, jam 7 mas dan adik-adik harus datang. Aku gak mau acara anniversary pertama kita gagal. Titik. Oke, sahut Bima singkat. Cahaya segera keluar dari ruangan kerja Bima. Meski ada begitu banyak tanya dalam benaknya, ia coba untuk bersikap tenang. Apalagi ia sedang hamil. Tidak baik baginya untuk berpikiran macam-macam, apalagi sampai stres. Bisa berakibat buruk pada perkembangan janin yang dikandungannya itu. Arini, apa benar kamu belum sarapan? Tiba-tiba Bima jadi perhatian kepada Arini. Tidak mas. Aku sudah sarapan kok. Tadi aku hanya mencari alasan saja. Aku khawatir istrimu cemburu. Aku juga kaget saat ada yang mengetuk pintu. Aku kira siapa karyawan yang berani gedor pintu bosnya. Tahu-taunya Cahaya. Untung dia gak curiga yang bukan-bukan. Wajar kok mas dia curiga. Dia kan istrimu. Sedangkan aku, hari ini merasa seperti seorang pelakor yang sedang berusaha merebut suami orang. Tak usah berpikir yang bukan-bukan. Oh ya Arini, aku ingin bicara banyak denganmu. Tapi di sini bukan tempatnya.
Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Tidak usah mas, tidak usah repot-repot. Aku bisa pulang dijemput sama Bang Adi kok. Tapi aku ingin bicara banyak denganmu hari ini. Aku merasa kehilangan saat kamu katakan keguguran calon anak kita. Aku kira dia sudah besar sekarang. Mungkin sudah masuk kelas 1 SD. Arini tersenyum mendengar kalimat yang diucapkan Bima. Ia sendiri mengutuk dirinya sendiri karena tak bisa melawan saat ayahnya memaksa Arini untuk aborsi. Arini tak ingin Bima tahu yang sebenarnya. Ia takut Bima akan semakin benci kepada ayahnya. Ikhlaskan saja mas. Lagian sebentar lagi kamu akan punya anak dari pernikahan yang sah. Ya kan? Pertanyaan Arini sedikit menyentil hati Bima. Bima merasa seperti dicambuk dengan kata-kata pedas Arini. Pasti semua keluargamu akan sangat bahagia saat anak itu lahir. Apalagi istrimu. Mungkin dia wanita paling bahagia di dunia. Bisa menikah dan memiliki anak dari laki-laki yang dicintainya. Wajah Arini berubah jadi sendu. Air mata mulai menganak sungai di pelupuk matanya. Arini, apa yang kau katakan? Ini sudah takdir yang di atas. Aku juga dulu ingin menikahimu. Tapi, iya aku tahu mas, aku sadar. Takdirku dan takdirmu itu berbeda. Kau ditakdirkan bahagia sedangkan aku... Sudahlah mas, aku pamit mas. Arini segera berlari meninggalkan Bima sendiri. Ia tak bisa berlama-lama di ruangan itu. Sesak di hatinya tak dapat ia bendung. Sambil berlari ia menyapu butiran air mata di wajahnya. Arini, Arini. Bima memanggil Arini tanpa henti. Tapi Arini semakin berlari menjauh meninggalkan warung pecel lele Bima. Malam ini, malam yang begitu istimewa bagi Cahaya, bagaimana tidak. Malam ini bertepatan dengan setahun usia pernikahannya dengan Bima. Sudah lama Cahaya menanti kedatangan malam ini, karena ia akan memberikan kejutan pada suami dan juga adik iparnya. Aku sudah tak sabar ingin memberi kejutan pada mereka. Batin Cahaya sambil menyiapkan hidangan di atas meja makan. Cahaya sudah menyiapkan berbagai macam makanan di atas meja. Tak ketinggalan sebuah cake dengan tulisan Happy Anniversary yang begitu indah. 2 buah lilin sudah disiapkan di atas meja sebagai pelengkap keromantisan suasana malam ini. Akhirnya semuanya selesai juga. Aku sudah tak sabar merayakan hari ini. Cahaya begitu antusias menyambut malam ini. Sementara Bima, ia sedang asik dengan gawainya. Ia mencari cara akun sosial media milik Arini. Entah apa yang sedang dipikirkannya tentang gadis masa lalunya itu. Ia terus-menerus mengingat Arini. Apalagi tadi pagi ia melihat wajah Arini menangis. Timbul rasa simpati dan juga iba di hatinya. Bima juga tak menyangka jika calon buah hatinya dengan Arini ternyata sudah meninggal. Semakin ia merasa bersalah kepada Arini. Tiba-tiba pintu kamar Bima diketuk. Mas, panggil Cahaya dari depan kamar. Buru-buru Bima segera menyembunyikan gawainya di balik bantal. Ia khawatir Cahaya akan curiga kepadanya. Ya, apa-apa. Aku sudah selesai. Ayo ke meja makan. Baiklah. Bima bangkit lalu melangkah menuju meja makan. Adik-adikku belum datang. Belum mas. Katanya lagi di jalan. Bentar lagi juga sampai. Tok 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 tok. Nah, mungkin mereka sudah sampai mas. Aku segera membuka pintu ya mas. Cahaya melangkah menuju pintu depan. Ia kira kedua adik iparnya yang datang. Ternyata... Permisi, apa benar ini rumah saudara Bima? Iya benar. Ada apa ya pak? Saya ingin memberitahu kalian kalau adiknya Pak Bima mengalami kecelakaan. Apa? Cahaya kaget bukan main. Laki-laki yang datang bukanlah adik iparnya, melainkan seorang bapak-bapak yang memberi kabar jika adik iparnya kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Di mana? Bima segera berlari berhambur ke hadapan laki-laki itu. Antara kaget dan syok bercampur jadi satu. Sekarang mereka sedang dibawa ke rumah sakit. Saya dan juga para warga di sini tadi melihat adik bapak kecelakaan. Karena saya kenal mereka, adik Pak Bima, maka saya segera mengabari bapak.
Di rumah sakit apa mereka? Rumah sakit Medika, Pak. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Saya akan ke rumah sakit sekarang juga. Rencana merayakan malam anniversary berubah menjadi malam tragis. Kedua adik Bima mengalami kecelakaan sepeda motor saat menuju ke rumah Bima. Cahaya hanya bisa menangis mengingat apa yang dialami kedua adik iparnya. Rencananya ia akan memberikan kejutan untuk mereka bertiga dengan memberikan hasil tes jenis kelamin bayi yang dikandungnya. Tapi sepertinya semua usahanya sia-sia. Bima segera berangkat menuju rumah sakit tempat kedua adiknya berada. Cahaya duduk di belakang motor Bima. Mas, hati-hati. Oke. Bima segera meluncur menuju rumah sakit Medika. Dalam hati ia tak berhenti berdoa untuk keselamatan kedua adiknya. Bima sangat menyayangi kedua adiknya. Karena hanya dua adiknya keluarga yang tersisa. Sedangkan ayah dan ibunya sudah lama tiada. Terus, di mana pasien yang mengalami kecelakaan tadi? Bagaimana kondisi mereka? Tak sabar Bima ingin tahu keadaan kedua adiknya. Pasien yang baru datang masih di ruang UGD, Pak. Dokter sedang memeriksanya. Untuk saat ini belum ada hasil dari kondisi kedua pasien. Mohon Bapak tunggu sebentar. Nanti kami akan mengabari. Jawab seorang suster yang memakai tag name Gaby itu. Bima langsung menuju ruang UGD. Ia harap-harap cemas menanti kabar dari adik-adiknya. Mas, jangan lupa berdoa semoga mereka baik-baik saja. Iya pasti. 30 menit telah berlalu, seorang dokter keluar dari ruangan UGD. Dok, bagaimana kondisi adik-adik saya? Apakah Bapak keluarga pasien? Benar dok, saya abangnya. Begini Pak, setelah kami memeriksa dan membersihkan luka fisik, tak ada kondisi yang membahayakan. Hanya kaki dan tangan mereka saja yang luka akibat terkena aspal. Tapi harus dirongsen lagi untuk melihat apakah ada yang patah atau tidak. Jika tidak ada yang patah, maka 3 hari ke depan mungkin mereka sudah bisa pulang. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih dokter. Apa kami sudah bisa menjenguk mereka dok? Boleh? Silakan. Bima dan Cahaya segera masuk ke ruang UGD untuk menemui adik-adiknya. Dek, kalian baik-baik saja kan? Bima takut terjadi apa-apa pada mereka. Wajah khawatir Bima begitu terlihat. Iya Bang Bima, Kak Cahaya. Kami hanya luka ringan saja, paling beberapa hari sudah sembuh. Saud Andri, adiknya Bima yang mengalami luka di bagian kaki. Kamu gimana Cynthia? Ada yang parah? Tangan sama siku aku yang lecet kak. Habis Bang Andri ngebut besi. Untung kita gak luka parah. Yang penting kalian berdua selamat. Kakak sama Bang Bima khawatir kalian kenapa-napa. Iya Andri, besok-besok jangan ngebut-ngebut lagi ya. Iya Bang, insya Allah ya. Kok insya Allah aja sih? Janjilah. Iya janji. Nah gitu dong. Suasana ruang 03 itu kembali jadi hangat. Akhirnya Bima dan juga Cahaya bisa bernafas lega. Andre dan juga Cynthia tidak mengalami luka parah. Hanya bagian kaki dan tangannya saja yang lecet. Oh iya kak, Bang selamat ya. Maaf kami gak bisa datang ke acara kalian. Gak usah bilang maaf Andre, semua udah musibah. Oh iya Bang, Andre ada hadiah buat kalian di dalam tas. Tolong ambilkan tas Andre. Bima mengambil tas milik Andre yang terletak di dalam lemari pasien. Nih, abang ambil aja kado di dalamnya. Kayak ulang tahun aja pakai kasih kado segala. Bima mengambil sebuah kado dari dalam tas Andre. Ya kan ulang tahun pernikahan, saud Cahaya sambil tersenyum. Buka aja bang. Bener nih abang buka. Iya. Bima merobek kertas kado yang membungkus bungkusan kotak berwarna merah itu. Keren sekali. Bima tersenyum senang. Abang suka. Suka banget Dre. Lihat ayah kado si Andre. Cahaya juga ikut tersenyum melihat isi kado yang diberikan Andre. Sebuah figura gambar Bima dan Cahaya. Ini kamu yang lukis Dre? Bukan, itu karya temanku. Aku cuma ngasih foto kalian ke dia. Ya dia yang lukis. Keren banget Dre, makasih ya. Malam itu akhirnya mereka merayakan hari jadi pernikahan di rumah sakit. Cynthia juga tak lupa memberi kado untuk abang dan juga kakak iparnya. Malam semakin larut, Cahaya yang sedang hamil ingin menginap di rumah sakit menjaga adik iparnya. Namun tak diizinkan Bima. Cahaya, kamu kan hamil. Kamu tidur di rumah saja ya. Biar aku yang jagain mereka. Nanti aku antar kamu dulu pulang. Baru aku balik ke sini lagi, ya. Gak apa-apa bang. Abang sama Kak Cahaya istirahat saja. Kami gak apa-apa kok. Kalau perlu apa, nanti kami tinggal pencet bel untuk memanggil perawat.
Kak Cahaya kan lagi hamil juga. Abang temenin kakak aja di rumah. Beneran nih? Kalian gak apa-apa berdua? Iya bang, gak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Besok kami kesini lagi. Iya bang, hati-hati di jalan. Makasih ya kadonya. Si bang. Bima dan Cahaya akhirnya pulang ke rumah. Lelah dan letih setelah seharian beraktivitas, apalagi Cahaya sedang hamil. Mas, kasihan masakannya gak ada yang makan. Orang Cahaya. Ya udah, biar aku yang makan. Meski lelah dan kantuk, Bima memaksa untuk memakan masakan yang telah disediakan Cahaya. Makasih ya mas. Bima membalas dengan senyuman padahal mata dan badannya sudah sangat letih. Hari ini Cahaya datang sendiri ke rumah sakit untuk menjenguk adik iparnya. Bima sedang ada keperluan di warung pecel lele miliknya. Selamat pagi Ndre, Cynthia. Ini kakak bawain kalian makanan. Wah, makasih ya kak. Kebetulan kami belum sarapan. Cynthia tampak lebih baik dari kemarin. Bagaimana kondisi kalian? Apa sudah membaik? Alhamdulillah kak, udah lumayan. Mungkin besok kami sudah bisa pulang. Alhamdulillah kalau begitu. Bang Bima kemana kak? Kok gak datang? Abang kalian lagi sibuk di warung. Apalagi kalau awal bulan begini. Penuh tuh warung. Dulu almarhum ibu juga begitu. Apalagi waktu Bang Bima masuk LP. Siang malam ibu gak tidur. Wajah Cahaya tiba-tiba kaget mendengar penuturan Andre. Apa Andre? Bang Bima masuk LP? Maksud kamu penjara? Cahaya benar-benar kaget saat mengetahui kabar mengejutkan tentang suaminya. Iya kak, Bang Bima pernah masuk penjara. Gak lama sih, 5 tahun. Lah, emangnya kakak gak tahu? Andre mengira sebagai istri pasti Cahaya sudah tahu masa lalu suaminya. Nyatanya tidak. Andre salah besar tentang abangnya. Cynthia merasa ada yang tidak beres. Dilihatnya wajahnya, kakak ipar mulai penasaran akan masa lalu Bang Bima, abang mereka. Bang Bima gak pernah bilang sama kakak tentang hal itu? Sama sekali gak pernah. Baru sekarang kakak dengarnya. Dan itu pun dari kalian. Memangnya kenapa Bang Bima sampai masuk penjara? Kasusnya apa? Tanya Cahaya tak sabar akan jawaban adik iparnya. Andri juga tak menyangka jika kakak iparnya tidak tahu tentang masa lalu abangnya. Bima. Ia kira Bima adalah laki-laki yang jujur dan terbuka, nyatanya ia salah. Andre melirik wajah aslinya Cynthia. Ia bingung harus bilang apa kepada kakak iparnya. Kakak lebih baik tanyakan saja sama Bang Bima, biar lebih jelas saja kak. Saul Cynthia mencoba mencari jawaban yang baik. Ia juga takut jika bercerita lebih banyak tentang masa lalu abangnya, mungkin abangnya akan marah. Ayolah cerita sama kakak. Kalian kan adik kakak juga. Masa kalian bikin kakak penasaran sih? Bukan begitu kak. Andre kira Bang Bima sudah cerita sama kakak kalau dia pernah masuk penjara. Tahu-taunya Bang Bima gak cerita apa-apa. Ya kami takut kalau kami cerita nanti Bang Bima marah. Gak usah takut. Kakak janji Bang Bima gak akan marah. Malah kakak yang akan marah kalau kalian tidak mau cerita. Kan sekarang kita sudah jadi keluarga. Cahaya semakin penasaran akan masa lalu suaminya. Ia tak menyangka jika selama ini Bima memiliki masa lalu yang kelam. Sampai hati ia tak memberitahunya. Hening. Baik Andre maupun Cynthia tidak ada yang mau cerita. Mereka malah saling tatap satu sama lain, seolah berat bagi mereka untuk menceritakan yang sebenarnya. Ayolah, kenapa kalian diam saja? Cahaya tak sabar ingin mendengar jawaban mereka. Katakan saja Andre. Tia. Maaf kak. Kayaknya kakak lebih baik tanyakan saja sama Bang Bima. Kami gak bisa jelasin sama kakak. Ini masalah pribadi Bang Bima. Cahaya tak bisa membuat adik iparnya berterus terang. Ia juga tak mau memaksa. Ada sebuah batu besar yang mengganjal di hatinya. Selama ia belum tahu rahasia apa yang disembunyikan suami kepadanya. Baiklah, aku akan bertanya langsung pada Mas Bima. Di sisi lain, Bima nampak tengah sibuk di warung. Banyak orderan makanan dari ojek online dan juga pelanggan yang penuh di dalam warung. Ramai sekali hari ini ya pak. Warung sampai penuh, orderan juga udah ngantri di luar, ujar Asep, karyawan senior Bima.
Kayaknya kita harus cari karyawan tambahan, Sep. Kalau lagi rame begini aku kewalahan. Karyawan kita kurang banyak. Gampang itu, Pak. Nanti biar saya carikan. Berapa banyak yang Bapak butuhkan? 5 orang lah, Sep. Kalau bisa yang belum berkeluarga ya. Oke, Pak. Siap. Pelanggan silih berganti masuk ke warung pecel lele milik Bima. Hari ini warung begitu ramai dan orderan begitu banyak. Bima bahkan tak sempat mengunjungi adiknya di rumah sakit. Pukul 6 sore akhirnya warung pun tutup. Semua karyawannya akhirnya pulang satu persatu. Pak, kami pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Tinggallah Bima seorang diri di warung. Ia masih duduk-duduk di ruang kerjanya untuk menghitung pemasukan hari ini. Alhamdulillah, lumayan banyak pemasukan hari ini. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya ada yang mengetuk. Bima segera bangkit untuk membuka. Cahaya? Kamu masih sibuk, Mas? Cahaya tak sabar menanti suaminya pulang. Akhirnya ia langsung mendatangi suaminya. Enggak, aku baru selesai. Kamu kok keluar maghrib-maghrib begini? Pamali loh. Ingat, kamu itu lagi hamil. Cahaya yang tak sabar untuk mengetahui kebenarannya. Ia ingin mendengar langsung cerita itu dari suaminya. Mas, ada yang ingin aku tanyakan. Kamu mau tanya apa? Kan bisa kamu tunggu aku di rumah ya. Gak usah kesini maghrib-maghrib pula. Bahaya tahu. Aku gak peduli. Aku hanya minta kejelasan dari kamu. Apa benar kamu pernah masuk penjara? Tanpa tedeng aling, Cahaya langsung menyerbu Bima dengan pertanyaan fatal. Wajah Bima langsung berubah. Ia tak menyangka istrinya akan nekat bertanya hal yang paling ia takutkan selama ini. Apa maksud kamu, Cahaya? Aku gak ngerti. Bima pura-pura bodoh di depan Cahaya. Ia ingin mengelak dari pertanyaan itu. Mas, aku minta kamu jawab jujur, apa benar kamu pernah masuk penjara? Hening. Bima tak tahu harus jawab apa. Ia takut jawabannya akan menyakiti Cahaya. Apalagi istrinya tengah hamil. Jawab, Mas. Nada suara Cahaya mulai meninggi. Ia tak sabar akan jawaban dari suaminya. Enggak. Siapa bilang? Gila Bima menyembunyikan kegusaran hatinya. Adikmu? Dek. Jantung Bima seperti berhenti sejenak. Bagaimana bisa adiknya membocorkan rahasia besarnya itu kepada Cahaya? Matilah aku. Rutuk Bima. Wajah Bima sudah tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia merasa seperti dikuliti hidup-hidup. Cahaya, lebih baik kita bicara di rumah saja. Aku lelah dan aku belum mandi. Kita bahas ini di rumah saja ya, oke? Tidak, Mas, katakan saja iya atau tidak. Cahaya bersikeras ingin mendengar jawaban langsung dari Bima. Baru kali ini Cahaya sangat keras kepala. Ia tak mau pulang sebelum mendengar jawaban langsung dari mulut suaminya itu. Please Cahaya, aku capek. Aku mau pulang dulu sebentar istirahat. Bima melangkah keluar ruangan kerjanya tanpa peduli Cahaya yang terus-menerus memberondongnya dengan pertanyaan. Mas, tunggu. Bima tak menjawab panggilan Cahaya. Lebih baik ia segera pulang membersihkan diri dari keringat lalu istirahat saja di rumah. Cahaya semakin berpikiran macam-macam terhadap Bima. Ia yang awalnya hanya mengira ini masalah kecil, justru sebaliknya. Ada rahasia yang disembunyikan Bima darinya. Aku harus mencari tahu. Mas Bima menyimpan banyak rahasia dariku. Ternyata selama ini aku sudah menikah dengan seorang mantan narapidana. Bima baru saja selesai mandi, handuk masih terpasang di badannya. Cahaya masuk. Ia menatap Bima penuh selidik. Berhenti menatapku begitu Cahaya. Aku bukan penjahat. Apa kamu bilang? Kamu bukan penjahat. Lalu kalau kamu bukan penjahat, untuk apa kamu dipenjara? Wajah Bima berubah bias, tatapannya tajam, seolah ingin menguliti hidup-hidup. Mau kamu apa sih Cahaya? Dari tadi kamu gak berhenti menginterogasi aku. Aku mau kamu jujur sama aku, Mas. Kenapa selama ini kamu gak pernah bilang kalau kamu pernah dipenjara? Kenapa, Mas? Aku tidak mau kalau aku ceritakan masa lalu aku. Nanti kamu tidak mau menikah denganku karena aku mantan narapidana. Oh, panas sekali kamu, Mas. Apa kamu sengaja? Kamu tunggu waktu aku sudah jadi istrimu, baru kamu akan bilang rahasiamu itu. Jahat kamu, Mas. Suasana berubah menjadi tegang.
Baik Cahaya maupun Bima tidak ada yang mau mengalah. Sekarang katakan sejujurnya, kasus apa yang telah kamu lakukan? Cahaya masih saja menginginkan jawaban dari Bima. Ia takut jika suaminya seorang penjahat besar. Betapa menakutkan dan mengerikan memiliki suami penjahat, pikirnya. Ayo mas, jujurlah. Aku istrimu. Aku berhak tahu. Jangan ada yang kamu sembunyikan dariku. Demi anakmu yang sedang aku kandung. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.